Baik, hadirin yang saya hormati, kita masuki segmen yang ketiga. Kita masuki segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga adalah pendalaman tema debat. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon berkaitan dengan tema debat pangan, energi, dan lingkungan. Masing-masing 2 pertanyaan. Waktu untuk menjawab dari masing-masing calon adalah 3 menit. Saya akan memulai bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Prabowo Hatta. Dalam rangka mencapai kedaulatan energi, kita menghadapi berbagai tantangan. 1, liberalisasi dalam tata kelola energi. Kedua, Pak Hatta tadi sudah menyebutkan subsidi BBM yang terus meningkat. Ketiga, porsi penggunaan energi baru terbarukan kita masih rendah, masih kecil. Hanya 6% dari target 25% pada tahun 23% pada tahun 2025. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Prabowo Hatta untuk menata ulang pengelolaan sektor energi? Waktunya 3 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Penataan ulang terhadap sektor energi wajib kita lakukan. Yang pertama, sambil kita menghormati kontrak-kontrak yang dikatakan liberal tadi itu, kita hormati, namun tetap kita lakukan upaya renegosiasi agar sebesar-besarnya pendapatan negara untuk kemakmuran rakyat bisa kita dapatkan. Namun yang paling penting dari situ adalah bagaimana energi kita sustain, berkelanjutan. Disinilah yang pentingnya yang saya sebutkan. Yang pertama, upaya kita untuk meningkatkan cadangan dengan melakukan eksplorasi, itu yang pertama, untuk meningkatkan cadangan atau proven reserve kita. Yang kedua, penting bagi kita untuk mengembangkan sumur-sumur yang tua dengan teknologi enhanced oil recovery. Ini juga untuk menambah cadangan kita. Akan tetapi semua itu bersifat jangka pendek karena fosil. Yang terpenting bagi kita adalah upaya mengembangkan diversifikasi energi dengan utamanya energi masa depan, yaitu energi baru dan terbarukan. Maka di sini kuncinya adalah insentif, riset, spending untuk meningkatkan, dan juga pola bisnisnya yang harus menarik dengan mengembangkan apa yang kita sebut sebagai feed-in tarif. Oleh sebab itu di negara manapun energi baru dan terbarukan, energi masa depan harus ada insentif dari pemerintah. Dengan demikian maka kami Prabowo Hatta berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi sampai tahun 2020 setidaknya sudah mencapai angka di atas 20%. Di dalam RPJMN kita 25% dicapai pada tahun 2025-2030. Dengan demikian, dengan insentif dan feed-in tarif, maka pola bisnis itu akan terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagi kita, bagaimana kita melakukan conserve, penghematan energi. Yang terpenting adalah bagaimana elastisitas energi yang sekarang sangat tinggi, 1,63, kita tekan ke arah 0,8. Dengan demikian maka penghematan akan terjadi terhadap pembangunan kita, dan ini harus kita lakukan secara konsisten. Kesimpulannya adalah, pertama eksplorasi untuk meningkatkan cadangan, yang kedua adalah memberikan kepada BUMN kita porsi yang lebih besar untuk meningkatkan cadangannya dan mencari eksplorasi sumur-sumur dan gas yang baru, dan yang ketiga energi baru dan terbarukan, yaitu diversifikasi energi, dan yang keempat adalah penghematan terhadap energi yang harus kita lakukan juga. Ini adalah hal-hal yang penting bagi kita untuk sustainable dari energi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hatta. Pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Pak Jokowi JK. Saya ulang pertanyaannya.
Dalam rangka mencapai kedaulatan energi, Pak JK tadi juga sudah menyinggung, kita menghadapi tantangan sebagai berikut. 1. Liberalisasi dalam tata kelola energi. 2. Subsidi BBM yang terus meningkat. 3. Porsi penggunaan energi baru terbarukan yang masih rendah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Jokowi JK untuk menata ulang pengelolaan sektor energi? Saya persilahkan, waktunya 3 menit. Silakan. Terima kasih. Sebetulnya energi yang kita punyai ini sangat melimpah, baik menyangkut minyak, baik gas dan panas bumi atau geotermal, dan juga energi yang terbarukan. Banyak kesempatan yang bisa kita kelola, kita manage dari situ. Yang pertama, yang menyangkut minyak, menyangkut gas, dan panas bumi. Kita harus berani memutuskan. Yang pertama, BBM harus dialihkan, dikonversi ke gas. Karena ini jelas lebih murah dan stok yang ada ini bisa mengurangi beban dari BBM. Kemudian yang kedua juga infrastruktur yang berkaitan dengan gas itu sendiri. Karena pemipaan untuk gas untuk menuju baik ke industri, baik ke perumahan, ini harus segera dikerjakan. Hitungan kami, pemipaan untuk gas ini kurang lebih bisa dikerjakan dalam waktu 3 tahun dengan sebuah kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, yang paling penting ini yang juga sangat menyedot banyak energi adalah masalah hal yang berkaitan dengan kemacetan. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya transportasi publik, mass transportation, itu harus dikerjakan secara baik di kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia ini. Tidak ada kata tidak, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan kita agar energi yang ada ini betul-betul bisa kita pakai se-efisien mungkin. Kemudian mengenai energi yang terbarukan, saya kira juga lahan-lahan kita yang lahan marginal ini juga masih beribu-ribu hektar, lahan yang marginal. Masih banyak sekali. Yang tidak perlu air, ini juga banyak tanaman-tanaman yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah energi yang terbarukan. Misalnya, saya berikan contoh, cantel atau sorghum. Ini bisa ditanam di mana-mana. Di tempat-tempat yang marginal bisa ditanam, tetapi karena tidak ada riset yang baik, tidak ada yang berani memulai, tidak ada insentif di situ, sehingga orang tidak mau masuk ke sana. Dan juga pasarnya memang, Pertamina harus membuka pasar untuk itu, untuk biofuel harus dibuka, sehingga jangan sampai justru kita memberikan insentif untuk impor minyak, tetapi tidak memberikan insentif kepada energi terbarukan yang harusnya bisa dinikmati oleh para petani. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Jokowi. Sekarang menginjak pertanyaan kedua dari segmen yang ketiga. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2. Pak Jokowi JK. Menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi indikasi belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Jokowi JK dalam menserasikan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan, aspek sosial, dan pelestarian lingkungan? Saya persilahkan untuk menjawab, waktunya 3 menit. Dipersilakan. Ya, mestinya kita harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan hajat hidup
masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Ketiganya ini harus berjalan paralel, berjalan beriringan, sehingga akan kita peroleh sebuah kemanfaatan yang melestarikan juga, bukan hanya urusan ekonomi, bukan hanya urusan hajat hidup masyarakat, tetapi juga kelestarian lingkungan ini tetap bisa kita jaga. Jangan ada yang dinomorsatukan yang ini dan dinomorduakan ini. Semuanya harus berjalan secara paralel. Dan kita tahu semuanya, sekarang ini hutan kita rusak. Daerah aliran sungai kita juga rusak. Kemudian terumbu karang di pantai kita juga rusak. Karena apa? Kita terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Tiga hal itulah saya kira yang harus kita jalankan secara berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga betul-betul bahwa lingkungan kita ini bisa kita jaga. Karena ini adalah yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Kita tidak bisa lagi berteori. Kita tidak usah lagi menyampaikan hal-hal yang muluk-muluk. Tetapi apa yang sudah kita ketahui segera kita kerjakan, apa yang kita ketahui segera kita laksanakan, dan apa yang kita ketahui segera kita implementasikan. Karena kekurangan kita sekarang ini memang melaksanakan. Merencanakan sudah banyak sekali, tapi melaksanakannya kita yang kurang. Oleh sebab itu menurut saya yang paling penting sekarang melaksanakan. Pak Jokowi Pak JK dipersilakan. Antara ekonomi dan lingkungan yang bisa menyesuaikannya adalah teknologi. Artinya kalau sawah sekarang ini 1 hektar menghasilkan 5,5 hekton padi, maka kita harus teknologi harus masuk untuk menjadi 6-7 ton per hektar, sehingga tidak kita butuhkan lahan terlalu banyak, sehingga hutan tetap baik. Begitu juga sawit harus lebih baik produktivitasnya, sehingga yang bisa menghabis ialah tetap kesejahteraan ekonomi jalan, tapi lingkungan terjaga, kemudian juga sungai terjaga dan masyarakat terjaga. Teknologilah yang menjadi inti daripada itu. Terima kasih Pak JK. Pertanyaan yang sama, pertanyaan kedua yang sama, saya ajukan kepada Pak Prabowo Hatta. Akan saya ulang pertanyaannya. Menipisnya sumber daya alam dan meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi indikasi belum terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Pak Prabowo Hatta di dalam menserasikan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan? Silakan dijawab, waktunya 3 menit. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Masalah kerusakan lingkungan tidak lain juga adalah dikarenakan oleh daya dukung bumi kita, daya dukung wilayah teritorial bangsa kita sudah sangat-sangat berat untuk menampung ledakan penduduk. Jadi Indonesia, negara yang kita cintai ini, tiap tahun kita harus menerima tambahan 5 juta warga baru. Tambahan penduduk kita 5 juta tiap tahun. Berarti 5 juta mulut baru. Kita harus siapkan makan, siapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang warga negara. 5 juta tiap tahun. Ini yang mempercepat proses kerusakan lingkungan. Juga dengan kurangnya regulasi atau pengawasan, tambah mempercepat lagi kerusakan lingkungan itu. Dilema bagi kita, bagaimana kalau kita tidak mempercepat pertumbuhan,
bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Jadi ini dilema, pertumbuhan harus tetap, tetapi kita harus menghadapi kerusakan lingkungan itu. Bagaimana strategi kami keluar? Strategi kami keluar adalah melalui suatu strategi yang kita namakan atau kita pakai adalah strategi banyak jalur. Antara lain sekaligus dengan pendidikan kita bisa menanamkan pengertian dari rakyat kita tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan butuhnya kita menjaga lingkungan kita. Jadi tidak bisa tidak kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi pendidikan harus kita dorong dan harus kita menjadikan sektor investasi yang besar. Tetapi dari dua ini, jalur-jalur pembangunan yang kita gunakan baru akan dicapai suatu keseimbangan. Pertumbuhan yang tinggi, keadilan, tetapi kesadaran terhadap menjaga lingkungan hidup kita yang sangat vital bagi pelestarian masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Terima kasih. Baik, saya tambahkan, Pak Atta, singkat. tahun 2015 akan berakhir Millennium Development Goals dan akan masuk Sustainable Development. Bagi kita, konsep itu harus dijalankan dengan konsisten. Terima kasih, waktunya habis. Terima kasih. Kita akhiri segmen yang ketiga. Kita ikuti jeda berikut ini sebelum kita memasuki segmen yang keempat.